Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Betul ini. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Wahdahu Maha Esa. La syarikalahu, tiada sekutu baginya. Allazi syarrafana bikalimatit tauhid, yang mana Allah telah memuliakan akan kita bikalimatit tauhidi, dengan kalimat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, yaitu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Alladzi hadana minad dhalali bil burhanir rasyid, yang telah menunjukkan oleh Nabi Muhammad akan kita minad dhalali, daripada kesesatan, bil burhanir rasyidi, dengan dalil ar-rasyidi yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Al-Abrar yang mulia, malam hari ini sesudah kita mengkaji tentang Bismillah dan mengkaji tentang Alhamdulillah, maka pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang syahadat. Kenapa sesudah Alhamdulillah harus membaca asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya? Sebab dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kaliyadil jalma'i. Kata Nabi, setiap pembukaan khutbah yang tidak ada dalam khutbah itu kalimatus syahadat, asyhadu asyhadu, maka sama seperti tangan yang buntung. Walaupun disebut orang, kalau tangannya buntung masih kurang. Oleh karena itu di sini dituliskan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi syarrafana bikalimatit tauhid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadana minad dhalal bil burhanir rasyid. Saudara, asyhadu itu bahasa petukangannya aku bersaksi. Bersaksi itu bagaimana? Jadi bersaksi itu bukan kayak saksi nikah, kudu ada orang, kudu ini. Bukan itu maknanya. Aku bersaksi itu maknanya aku yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yakin, seyakin-yakinnya. Itu makna asyhadu. Enggak kemudian kalau ada orang Islam kudu disaksiin orang banyak gitu. Enggak begitu. Yang penting hati itu yakin bahwa tiada Tuhan di jagat raya ini kecuali hanya Allah. Keyakinan itulah yang disebut syahadat. Adapun disaksiin, ditonton orang banyak itu hanya berbicara aturan negara supaya dapetin sertifikat dari satu lembaga atau masjidnya saja. Berbicara syahadat, saudara, ada rukunnya. Rukun syahadat itu ada 5. Baru syahadat itu benar.
Yang pertama namanya syahid. Yang pertama namanya syahid. Orang yang bersahadat. Yakni orang yang meyakini ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Itu namanya disebut syahid. Ada orangnya. Orang yang menyatakan Tuhannya Allah dan beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Itu namanya disebut syahid. Yang kedua rukun syahadat itu saudara adalah masyhudlah. Namanya masyhudlah. Siapa yang diyakini masyhudlah itu, yaitu Allah dan Nabi Muhammad dan Rasulnya. Itu Nabi namanya masyhudlah. Allah pada asyhadu alla ilaha illallah namanya masyhudlah. Yang diyakini ketuhanannya Allah. Kalau mulutnya baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hatinya enggak yakin, ya enggak beriman. Karena rukunnya tidak ada. Disebut munafik. Mulutnya ngomong, hatinya tak percaya. Yang ketiga namanya masyhud alaih. Menyatakan kepada siapa? Jadi menyatakan kepada orang yang ingkar keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Jadi berikrar kepada semesta. Namanya disebut masyhud alaih. Yang keempat namanya masyhud bih. Objeknya namanya, yaitu menetapkan dalam hati keesaan Allah dan menetapkan di dalam hati sanubarinya kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu rukun syahadat yang keempat, namanya masyhud bih. Yang kelima namanya segat, redaksinya. Redaksinya ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau orang pengen Islam dari orang kafir, wajib mengikrarkan begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman segat ini bukan untuk keesahan iman. Ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan untuk keesahan iman, tapi untuk diberlakukan syariat Islam pada dia. Jadi kalaupun dia hatinya percaya, mulut tak ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di akhirat tetap dia masuk surga. Cuman di dunia enggak dapat hak-hak Islam. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimas salata wa yu'tiyaz zakata fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah.
Kata Nabi, aku diperintahkan an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia sehingga berikrar, yakni mengajak manusia untuk berikrar kalimat syahadat. Kalau sudah ikrar, maka dia mendapatkan hak-hak Islam. Darahnya tidak boleh dibunuh, harus dijaga, begitu. Boleh kawin sama muslim, kudu disolatin, kudu dikubur di pekuburan muslim, gara-gara ikrar syahadat. Karena itu manusia ini berbicara dengan sigat syahadat itu terbagi 4 golongan manusia. Ada namanya disebut mukmin kamil. Mukmin kamil. Orang yang percaya di dalam hatinya tentang keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan syariat Islam. Itu namanya disebut mukmin kamil, mukmin yang sempurna. Dia sholat, dia zakat, dia puasa Ramadan, haji kalau mampu, dan seterusnya. Yang kedua namanya disebut mukmin fasik. Mukmin fasik. Apa tuh mukmin fasik? Orang yang hatinya percaya Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, percaya tapi tidak menjalankan syariat Islam. Kagak sholat, orangnya mau muslim. Kagak sholat, mancing mulu. Sholat kagak. Ada nggak yang nggak begitu? Namanya disebut mukmin fasik. Percaya kalau ditanya, sholat bagaimana Jumat? Wajib, tapi nggak Jumatan. Sholat 5 waktu wajib, tapi nggak ngerjain. Enggak ngerjain. Ini namanya disebut mukmin fasik. Begitu. Ketiga namanya munafik. Apa tuh munafik? Munafik itu orang yang mulutnya menyatakan syahadat, sholat dia sholat, tapi hati nggak percaya. Itu kayak orang di Madinah di kala Nabi itu begitu. Mulutnya mah ngomong syahadat, Ubay bin Salul, sholat bareng sama Nabi, tapi hatinya enggak percaya. Namanya disebut munafik. Lain di luar, lain di dalam. Munafik. Munafik ini secara syariat muslim. Begitu. Secara syariat wong sholat, hatinya doang nggak percaya. Ikut mau ikut, tapi hatinya nggak ngumpul. Begitu. Ini di dunia mukmin, tapi di akhirat kafir. Karena di akhiratmu yang dipandang batin. Yang keempat namanya kafir. Kalau kafir, hatinya nggak percaya, mulut kagak ucap syahadat. Itu disebut kafir. Kafir. Itu namanya disebut rukun syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Ini nih la ilaha illallah nih disebut afdaluz zikr.
zikir yang paling tinggi. Harus kita mantepin. Tiada Tuhan yang mewujudkan kita dari tidak ada menuju kepada ada ini kecuali Allah. Jadi kita ini dulunya tidak ada. Sekarang ada. Yang ada ini adalah Allah wahdahu la syarikalah. Kagak ada yang bantuin. Kagak ada sekutu. Enggak ada Tuhan lain. Allah saja. Maka kalau kita faham hidup kita di dunia ini hadirin, kita tenang. Kita di dunia ini bertamu gitu. Bertamu. Ada tamu datang ke rumah kita. Ini tamu ngatur. Ini kayaknya kamar ini nggak pas. Kudunya sebelah mari. Kiri. Bukan di sebelah kanan ini. Salah ini. Ini kayaknya nggak pas. Ini ruang tamu ini kudunya sebelah mari. Ini tamu nih ngatur mulu. Nih kalau ada tamu tuh ngatur tuan rumah namanya tamu apa? Kurang ajarnya di mana? Namanya tamu apa? Kurang ajarnya di mana? Ngatur. Kita nih di dunia nih tamu. Ini dunia punya Allah. Allah tuh tuan rumah. Maka kita jadi tamu nih jangan ngatur. Kalau ngatur namanya tamu kurang ajar. Tamu kurang ajar kita. Ngatur Allah. Gitu tamu ngatur. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka lam yaqum bihi nafsak. Kata Ibnu Athaillah, udah istirahatin jiwamu, jangan ngatur-ngatur Allah. Kamu ini di dunia ini tamu. Jangan banyak ngatur Allah. Yang udah diurusin sama Allah, udah rapi. Allah udah persiapin rezekimu, hidupmu ini. Udah. Maka tugasmu mengabdi sama Allah. Tamu mau kalau pengen enak nurut aja sama tuan rumah. Betul nggak? Kita ini yang jadi puyang karena kurang nurut sama Allah. Kurang nurut. Jadi tamu ngatur mulu sama Allah. Kebanyakan gaya hidup. Kalau kebutuhan hidup mencukup, ndak usah banyak ngatur-ngatur. Wong Allah udah atur, rezekinya ada punya. Kayak bocah tuh kan tenang, nggak ngatur bocah. Bayi tuh ngatur nggak? Enggak, maka tenang. Dunia yang paling happy dunia anak-anak. Kenapa? Dia nurut, diatur. Kita ini kagak pas sudah gede ngatur-ngatur Allah. Banyak ngaturnya. Maka puyeng hidup kita. Puyeng ini bukan ulah Allah. Ulah siapa? Ulah kita. Maka kita ngikut aja sama alur Allah. Kayak corona nih. Kalau saudara-saudara corona nih pengen udahan, pengen terus. Ini lah bro. Pengen udah apa pengen terus? Udah. Kalau teman saya pengen terus. Dia baru kemarin 1 Februari dagang masker.
Yang dagang masker tuh corona nih, pengen terus. Ini yang jujur nih, pengen terus. Emang apa? Iya benar. Teman saya dia usahanya rapid antigen. Pengen terus. Terus ya. Teman saya baru aja dia impor vaksin. Yang dagang vaksin. Pengen terus. Terus. Kenapa emang? Iya kagak laku kalau udah. Kan udah kadongan impor ya kan. Jadi ya terserah Allah. Ya, mau udah mau tidak ya terserah. Jadi kita jangan mikirin di luar bagian kita. Tugas kita aja mengabdi sama Allah dengan benar. Ini pikirin sama kita. Jangan sampai kita mati karena ketakutan. Begitu. Tugas kita ibadah ya ibadah. Mengabdi sama Allah. Begitu. Mengabdi. Wahdahu la syarikalah. Kita ini tamu di dunia ini. Allah tuan rumah. Maka tamu jalanin aja peraturan tamu. Jangan mikirin peraturan tuan rumah. Tuan rumah mah suka-suka dia rumahnya ya kan. Benar nggak? Maka kita harus ngerti. Maka banyak hikmah ilahiyah di dalam kehidupan. Selain nama Allah. Tapi ini banyak cobaan dunia masalah. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi yadiddar. Jangan Anda heran kalau di dunia banyak musibah, banyak problem. Emang dunia, emang negeri problem. Begitu. Kalau enggak pengen ada problem, jangan hidup di dunia. Segala sesuatu ada karakternya. Karakter masjid, ya ada azan. Karakter rumah sakit, ya ada ruang jenazah, ada IGD, seterusnya. Karakter laut, ada ombak. Sebelum kita lahir, yang namanya laut, mau ada ombak, bener nggak? Kalau pengen nggak ada ombak, jangan ke laut, kemana? Kobak, iya. Gitu, yang namanya laut, mau ada ombak. Itu karakter yang udah dibuat oleh asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Karakter dunia ya ada ujian. Maka tugas kita bukan nyala ombak. Mengendalikan navigator kita, navigasi itu. Mengendalikan perahu kita. Bagaimana kalau ombak gede, bagaimana kalau ombak kecil. Tapi kalau orang yang sudah beres dengan jiwanya, kayak peselancar. Peselancar tuh ada ombak gede, marah apa girang? Kenapa? Dia mengerti. Begitu. Biasa aja di dunia. Udah beres satu, masih ada masalah yang lain 99 lagi. Kata kita, belum punya anak mau enak ya. Pas punya anak, kata bini, lu ngomong jangan gua aja. Ya Allah, baru aja pulang ajar. Suruh ini ribet. Iya dunia begitu. Kalau enggak ada masalah jangan hidup di dunia. Semua orang juga punya masalah. Jangan dikata orang kaya enak. Iya belum ngobrol kita. Kata yang nonton itu ala bror enak banget ya. Masjid udah mau lantai 2 aja udah ngocor. Kata yang nonton, tanya sama panitianya, stres. Ya, kalau nggak percaya tanya aja. Emang begitu, dunia begitu. Bener aja masih disalahin. Ya Allah, gue udah salahin. Iya begitu. Jangan jadi pengurus kalau nggak mau disalahin. Emang begitu dunia mah. Kita jalanin aja tugas kita setapak demi setapak. Sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah udah ngatur. Makanya kalau minta hajat sama siapa? Ya sama yang ngatur.
Sama Allah. Jangan ngeluh sama makhluk. Kita ngeluh, aduh bang, ya Allah dagang sekarang nih payah banget dah konveksi dah. Sebetulnya payah banget dah. Kata teman kita nih yang benci sama kita, mampus, biar bangkrut. Tuh. Gara-gara kita juga dongeng-dongeng begitu sama orang. Ya biasa aja. Biasa aja. Sebab mengeluh nggak ada gunanya. Kita nikmati aja. Masih ketemu kok si baik Allah. Sampai detik ini kan kita masih hidup ya kan? Masih hidup, masih sehat, masih makan, masih ini. Udah banyak. Daripada kita harus ngeluh terus. Bersyukur Allah beri kita kemuliaan Islam. Alladzi syarrafana bi kalimatit tauhid. Allah udah muliain kita dengan Islam. Ini nikmat besar, saudara. Muslim itu nikmat besar. Iman ini yang kudu dijaga. Iman nih. Itu nikmat paling gedenya nikmat. Jadi Islam itu apa ya? Islam itu kalau sekolah namanya pendaftaran, saudara. Namanya pendaftaran kuliah tuh. Ada orang rajin kuliah, tiap hari masuk. Masuk tiap hari, pelajaran tiap dosen kita datang. Udah 4 tahun, pengen dapat ijazah tapi nggak daftar, dikasih nggak? Emang apa? Nggak daftar. Ada orang baik banget, orang kafir, bagi beras, bagi ini, tapi non muslim. Nggak mau syahadat, nggak mau. Di akhirat pengen dapat surga. Surga tuh ijazah namanya. Dikasih nggak? Emang apa? Enggak apa? Enggak daftar. Ini syahadat, ini pendaftaran. Maka beruntung. Kita jadi muslim tuh beruntung. Allah yang ngasih anugerah sama kita. Kita kudu pertahanin jadi muslim. Jangan sampai imannya terkikis. Kudu ibadah. Jadi kita kudu yakin tiada Tuhan yang memberi apa saja di jagat raya ini kecuali Allah. Tuhan itu Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah namanya dipertuhankan. Dianggap Tuhan. Bukan Tuhan. Cuman dianggap doang. Ini syahadatut tauhid namanya. Dan orang kafir wajib seumur hidup sekali untuk mengucap kalimat syahadat. Wajib. Orang kafir biar jadi muslim. Kalau muslim enggak wajib karena udah Islam dari keturunan kecuali 5 kali sehari dalam sholat. Itu wajib kalau udah Islam. Syahadat 5 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholat wajib. Itu kalau udah muslim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Jadi Nabi itu, saudara, gelar tertingginya Nabi namanya hamba Allah. Itu gelar Nabi tertinggi. Dan Nabi bangga dengan gelar itu. Namanya hamba Allah. Di maqamut tasyrif, maqam kemuliaan yang luar biasa sama Nabi Isra Mi'raj, Allah puji Nabi dengan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Nabi itu hamba Allah. Nabi itu hamba Allah. Kata Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi.
Kita harus paham, saudara. Ada namanya hamba Allah, ada namanya makhluk Allah. Itu beda. Ini kita yang hadir nih di Masjid Al-Abrar. Ini hamba Allah bukan? Ini yang hadir nih. Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Lo kata kita. Ngaku-ngaku itu. Namanya ngaku-ngaku. Sedang kalau Nabi Muhammad mau diakui, ngaku-ngaku sama diakui sama apa beda? Beda, sudah. Kita harus bisa bedakan mana hamba Allah, mana makhluk Allah. Beda-beda. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam makhluk Allah bukan? Nabi Adam makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Ciptaan Allah bukan? Iya, ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu bahasa lainnya makhluk Allah. Jadi Nabi Adam itu makhluk Allah bukan? Hah? Nabi Adam makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Iblis makhluk Allah bukan? Hah? Ciptaan Allah bukan? Ah, iya. Hamba Allah bukan? Hah? Iblis bukan. Kenapa? Hah? Membangkang. Jadi kalau hamba Allah nurut sama Allah. Kalau yang suka membangkang namanya makhluk Allah. Makhluk Allah. Kita nih orang kalau mau kondangan biasanya pakai bajunya sekenanya apa milih-milih? Ya? Kalau kondangan sekenanya apa milih-milih? Milih-milih. Tapi kalau mau sholat milih-milih dulu lama apa sekenanya? Hamba Allah kayaknya belum dah. Belum kayaknya. Masih makhluk Allah yang pengen jadi hamba Allah. Ngaku ada orang ngasih amplop sama masjid dari hamba Allah 20.000. Hamba Allah. Begini saudara, ada orang bagi duit sama kita 50.000 bagi duit. Kita bawa toko Indomaret di depan tuh. Giant Kreo 50.000. Kira-kira gede apa kecil? Gede apa kecil? Kecil. Kalau kita bawa ke kotak amal Masjid Al-Abrar, gede apa kecil? Hamba Allah. Belum kayaknya dah. Belum kayaknya. Belum. Kita orang nih namanya makhluk yang pengen jadi hamba Allah. Hamba Allahnya baru ngaku, belum diakui. Kalau kita minta nih sama Allah ya, minta. Pengennya buru-buru apa entar-entar? Kalau kita minta sama Allah, pengennya buru-buru dikasih apa entar-entar? Buru-buru dikasih. Pengennya buru-buru dikasih. Tapi kalau Allah panggil kita lewat muadzin, hayya 'alas shalah, pengennya buru-buru apa entar-entar? Hamba Allah. Belum kayaknya. Belum. Kita ini masih makhluk Allah yang pengen banget jadi hamba Allah. Makanya kata Imam Ibn Athaillah atau dalam hikamnya, beliau bilang, kun li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Buktikan dong kalau Anda ngaku hamba Allah.
Hamba Allah. Kalau hamba tuh ngatur apa diatur? Diatur. Kalau Tuhan tuh ngatur apa diatur? Hah? Ngatur. Kalau kita ini demennya ngatur-ngatur Allah mulu. Nyuruh beginilah Allah, nyuruh begitulah. Allah disuruh-suruh mulu kayak pembantu kita. Padahal kita ini hamba. Kalau Nabi enggak, banyaknya muji Allah. Kenapa? Karena dia hamba. Muji mulu sama Allah. Kalau kita muji mau jarang. Yang ada ngatur mulu. Kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, ini ngatur apa diatur? Ngatur apa diatur? Hah? Ngatur kayaknya. Ngatur. Kita ini makhluk yang pengen jadi hamba. Belum kayaknya hamba. Belum. Udah kebaca amplop tuh kalau itu hamba Allah dikit. Kalau 100 juta enggak hamba Allah enggak ini. Ini karena nutupin malu aja. Hamba Allah. Padahal bukan di nama, saudara. Tulis nama aja. Ahmad 1 juta untuk label. Ikhlas. Ikhlas mah bukan urusan di nama, tapi di hati dengan Allah. Bukan di nama. Nulis hamba Allah ikhlas. Enggak. Kalau pengen tahu hamba Allah ikhlas atau tidak, coba aja saudara. Ngelamar kerja di Sudirman, nama hamba Allah. Pengalaman takut ria, diterima enggak? Lah kagak, bukan itu, bukan. Hati ya Allah. Bukan itu, bukan. Tulis nama. Kita ini makhluk yang pengen jadi hamba. Belum. Coba deh kita jujur, mata nih antara lihat TV sama lihat Quran, banyak mana? Hamba Allah. Belum kan? Belum, benar. Kita ini masih makhluk. Banyak membangkangnya. Dekat sama Allah tuh kalau susah doang. Kalau dagangan lagi rugi baru, mana itu ya ratib itu ya matasbeh. Pengen wirid. Kalau lagi, tapi kalau dagangnya lagi lancar mengorok mulu. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini makhluk namanya saudara. Tapi Nabi Muhammad, subhanalladzi asra bi amri. Hamba Allah dia. Hamba. Kalau kita menghambanya baru ngaku-ngaku. Sedang ngaku-ngaku tuh ama diakuin beda apa sama? Kalau ngaku-ngaku belum tentu diakuin. Jangan-jangan kita ini sebenarnya makhluk kelasnya. Belum hamba. Kalau hamba menurut Jumat aja, sholat, datang bagus 10:30. Duduk dekat pintu. Emang apa? Biar pulang cepat. Sholat aja belum tentu diterima. Udah mikirin pulang aja. Ada nggak yang model begitu? Coba. Ramadan sudah. Ramadan. Pagi nih ya, pagi. Jam 8. Bukanya pakai buah atap kolang kaling. Sama bubur kacang hijau ya. Udah mikirin buka aja. Puasa diterima apa enggak aja belum tentu itu. Ada enggak yang pagi-pagi udah begitu aja? Udah ngancem buka aja. Pengen buru-buru kelar ibadah. Hamba Allah belum kayaknya. Masih makhluk. Itu sih saya, gitu kelas saya ini. Takut ini sembarangan orang lapar begini nih. Ya, ini mas saya kelasnya makhluk Allah.
Belum hamba, belum, masih jauh banget. Menuju hamba itu banyak tahapannya. Banyak. 70.000 cahaya harus dilewati baru dia jadi hamba. Masih banyak kelasnya. Hamba. Gitu. Uang kita rukun sholat ada berapa? Sunnah sholat jumlahnya berapa? Sebelum sholat berapa? Besok enggak tahu kita. Masih jauh menuju hamba ini. Kita kelas ngaji tauhid ini baru kelas wujud kidam bako. Wujud kidam bako. Hayang ngudud teboga rokok. Baru kelas itu kita. Belum ini. Belum nerap di hati. Bingung. Padahal kita ini makhluk terserah aja. Para hamba-hamba Allah tuh doanya begini. Ilahana la nas'aluka raddal qadha. Walakin nas'aluka lutfa fi. Duhai Allah, aku tak meminta untuk menolak takdir yang terjadi. Pandemi enggak, minta dilangin enggak. Itu terserah engkau. Walakin nas'aluka lutfa fi. Akan tetapi yang kami minta kesayanganmu aja. Beri kasih sayangmu. Walaupun dalam keadaan musibah, kalau kasih sayang Allah ada, biasa aja. Biasa aja. Begitu ada tetangganya meninggal, nih Israel udah dekat nih, Israel udah dekat nih. Biasa. Sebelum corona juga yang mati banyak. Banyak nggak? Udah disuntik nih semua se-Indonesia nih. Mati masih ada nggak? Banyak juga. Bukan itu. Jadi Allah aja dengan Tuhan. Jangan sampai kita mati nggak ibadah, rugi. Ini Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Apa itu utusan Allah tuh? Menyampaikan. Manusia laki-laki diberikan wahyu oleh Allah, merdeka. Manusia merdeka laki-laki diberikan wahyu oleh Allah dan wajib untuk menyampaikan. Maka Nabi itu Rasul Allah, menyampaikan misi Allah. Sebab begini saudara, kita butuh sama Rasul. Kan kita enggak ada tadinya. Kemudian kita ada. Kita yakin enggak mungkin kita ada nongol sendiri. Ada yang adain. Bukan ibu kita, bukan banyak yang menikah enggak punya anak. Bukan bapak kita, banyak yang enggak punya anak. Kalau Allah kagak-kagak, kita yang adain Allah. Berarti Tuhan ini hebat. Gimana cara berterima kasihnya? Ama Allah. Cara kulonuwun itu bagaimana? Ama Allah. Kita nggak bisa. Kudu ada contoh. Contoh ini kudu sama sama kita. Kalau malaikat nggak bisa jadi contoh. Malaikat enggak doyan duit. Malaikat enggak doyan ongol-ongol. Enggak nikah. Nyontoh dia susah. Maka kita kudu nyontoh yang seirama dengan kita. Dia manusia kalau enggak makan lapar. Kalau enggak minum haus. Dia ada yang cinta. Dia ada yang benci. Ada. Meski perilakunya mulia. Ini kita kudu nyontoh dia. Jadi nyontohnya enak. Wong sama sebangsa. Bangsa manusia. Nabi akhlaknya baik. Nabi itu akhlaknya baik apa buruk? Ada enggak akhlak buruknya? Dikit aja ada enggak? Enggak ada. Semua akhlaknya baik. Ada yang benci enggak? Banyak yang benci. Nabi balik sama kita. Kita nih
Ada akhlak buruknya enggak? Ada akhlak buruknya enggak? Ada. Banyak enggak? Banyak. Ada yang benci? Banyak enggak? Banyak. Ono yang akhlaknya bagus saja. Ada yang benci. Apalagi lah kita. Begitu. Biasa. Ada yang demen enggak sama kita? Hah? Ada. Banyak enggak? Banyak. Yang demen sama. Ada yang benci enggak? Ada. Banyak enggak? Banyak. Yang menjadi pertanyaan, yang demen nama kita tuh, kita bayar enggak kasih duit sama dia biar demen nama kita? Hah? Enggak, kita bayar. Yang benci sama kita tuh, jelek-jelekin kita bayar enggak sama dia biar dia jelek-jelekin kita? Enggak, baik. Jadi ada yang hilang enggak dari kita? Kenapa itu dipikirin sampai enggak bisa tidur? Si anu tuh ya. Kurang ajar padahal waktu dia tinggal di petukangan gua tuh nyariin kontrakan. Tapi kelakuannya sama gua ngiring ke kiri. Sampai tengah 12 belum merem. Sampai jam 1. Yang kita pikirin tuh, lagi mikirin kita enggak? Ngapain? Ngorok. Kita enggak bisa tidur nih. Ulah siapa? Ulah siapa? Ngapa dikerjain? Ini belum beres dengan dirinya namanya. Ada nggak yang model kayak begitu? Ada. Ngaji nggak orangnya? Enggak, nggak ngaji. Susah juga ngebilang ini kalau nggak ngaji. Jadi kita ini biasa aja dalam hidup. Kalau ada yang benci ya ada. Jadi kalau ada yang benci biasa aja. Dulu Imam Hasan Basri ada yang ngadu kepada beliau, Tuan, saya ini ada yang benci. Besok pagi saya kasih amalan, biar ente nggak ada yang benci berangkat tuh. Dia girang banget. Subuh, habis sholat subuh dia datang, dianterin, sini, bawa tanah kusir. Kalau di sini, begaul sama dia. Enggak bakal dia benci ente, jelek-jelekin ente aja kagak. Orang tanah kusir. Begitu. Kalau di sini di mana ya? Jawab dulu, baik. Jawab dulu. Jadi kalau ada yang ngata-ngatain kita, yang ngadu, bang, abang tuh katain sama si Anu. Kita bilang, pasti orang hidup. Itu aja jawabnya. Pasti orang hidup. Sebab orang tanah kusir enggak ada yang ngata-ngatain. Enggak ada. Orang joglo yang enggak ada. Orang hidup udah biasa. Orang hidup memang begitu. Jangankan kita. Nabi Muhammad aja tuh yang bagus akhlaknya, ada yang ngata-ngatain, apalagi kita. Biasa aja. Biasa aja. Ini yang bermasalah. Nah, inilah kita harus belajar sama Rasul ini. Cara belajar hidup. Kalau kita ngeluh, enggak pantas. Di mana enggak pantasnya? Walaupun pandemi begini, walaupun. Di mana enggak pantasnya? Nabi itu sampai 3 bulan makannya roti kering, bahasa Indonesia aja biar gampang. Nasi yaking. Saya pindahin bahasa hadis-hadis itu biar kita dimengerti dengan bahasa kita. 3 bulan makannya nasi yaking. 3 bulan. Nyari duit susah. Nabi 3 bulan. 3 hari Nabi enggak makan. Cuma minum air putih. Nyari duit susah. Itu Nabi. Kekasih Allah. Kalau kita mana? Sesuatu kita masih makan enggak? Ini sampai ini malam masih makan enggak? Masih. Enggak pantas ngeluh. Masih makan. Masih enak. Makan. Jangan dibikin susah. Di dunia yang sementara kata Nabi. Susahnya juga sementara. Orang benci sementara. Sementara kita hidup doang udah mati muda dah. Begitu. Dia juga hidup doang. Ntar juga dia mati muda. Nggak ngajak-ngajakin kita. Beneran. Begitu. Udah biasa aja lah. Yang penting kita ikuti alur Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengikuti alur Allah. Gitu. Itu maknanya wa rasuluhu alladzi hadana
minad dhalali bil burhanir rasyid. Nabi itu memberikan hidayah kepada kita daripada jalan-jalan yang sesat dengan dalil-dalil yang benar. Nabi itu dalilnya benar, penuh kebijaksanaan. Bukan benar doang, tapi bijaksana. Itulah Nabi. Jadi ada sahabatnya lapar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lapar. Dengar adzan Isya. Abu Hurairah udah gerutu di hatinya. Datu Bilal, perut lapar begini, adzan lagi Isya. Ntar diqomah salat lagi. Nabi langsung bilang, bila udah makanan siap, adzan udah masuk waktu Isya. Jangan mikirin salat, makan dulu. Kata pas. Itu Islam tuh nggak kaku. Inilah yang disebut alladzi hadana minad dhalal bil burhan rasyid. Maka disebut Nabi itu rahmatan lil alamin. Yang bermasalah tuh kita mikirin orang lain. Ini yang jadi masalah. Itu begitu. Jadi sholat nih, suruh awal waktu. Itu ada orangnya. Siapa? Gitu. Semua orang enggak. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Salat yang paling bagus awal waktu. Untuk siapa? Begitu. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Enggak semua, enggak. Jadi yang lagi nyopir mobil no di tol, petukangan, dengar adzan, kan sebelahnya ada masjid tuh yang ujung aspal tuh ya. Gitu. Allahu Akbar, nih, tabrakan. Enggak, ntar saya sholat di rest area Bekasi. Kayaknya nyampe jam 1 mah. Begitulah aturannya. Islam itu enggak kaku. Begitu juga dokter bedah. Dia udah nggak bedah, dengar adzan. Allahu Akbar. Ini big boss sudah panggil nih, sholat. Udah tinggal, modar. Jadi ada aturan Islam. Enggak kaku. Umpama dia bersolat, ada maulid, dohor, sampai jam 12 belum selesai. Penceramah masih satu lagi yang ditunggu-tunggu. Akhirnya sampai tanggal 1 baru kelar. Orang-orang udah sholat, enggak apa-apa. Nasi udah siap, makan aja. Jangan, enggak. Allah nomor 1, makan bentar aja. Ini enggak benar. Dia kata Allahu Akbar. Kebuli habis enggak ya? Habis. Begitu ujungnya. Itu yang ditakuti aman hati. Jadi kita itu fleksibel Islam itu saudara. Yang bagaimana, itu Islam punya aturan. Ini Nabi itu cantik aturan. Cantik, bagus. Cara ngatur-ngatur tuh bagus. Itulah Nabi. Ada orang usul sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini pengen masuk Islam. Tapi khusus buat saya, ajaranmu ini cakep dah. Cuman saya ini enggak bisa, demen main wadon saya. Jadi buat saya jangan dilarang. Berzina tuh jangan. Yang lain is okay dah ajaran. Insyaallah saya jalan. Yang ini doang nih. Khusus buat saya dispensasi spesial. Sahabat lain tuh Nabi yang model begini enggak Islam enggak apa-apa deh, ngerusak doang. Kalau Nabi enggak cakep. Baik. Kenapa? Saya pengen Islam, tapi zina jangan dilarang. Jangan dilarang ya. Sebab itu susah saya ninggalin itu, susah. Enggak bisa saya. Kata Nabi, baik. Yang penting syahadat kan. Udah enggak apa-apa. Saya buat iya spesial. Tunai. Syahadat dibimbing. Udah syahadat kan udah muslim. Ditanya sama Nabi. Saudara punya ibu? Punya. Kalau ibumu ada yang memperkosa, saudara setuju? Kagak, saya bunuh dia. Kurang ajar dia sama ibu saya. Kalau saudara punya anak perempuan, ada yang memperkosa, saudara setuju? Kagak, saya bunuh. Saudara punya istri, saudara punya adik perempuannya, kakaknya, ada yang memperkosa,
sama. Yang ente tidurin itu kemarin-kemarin, kalau enggak ibunya buat anak, anak dari ibunya, kalau enggak saudaranya, dia juga sama. Tidak mau kayak Anda. Dia kan manusia, Anda manusia sama. Dia sadar nangis. Nabi, doain saya dah. Biar saya ini nggak demen sama perempuan sampai mati. Saya ngeri. Iman sih kuat. Emen. Kata dia. Maka didoain sama Nabi. Sampai wafat, enggak menikah dia. Dia mintanya begitu. Wis enggak ada saya. Nikah juga enggak ada. Begitu. Dia mintanya begitu. Ya baik. Anak bijak Nabi. Bijak. Cara nuntun orang. Bijak. Enggak kaku. Itulah Nabi. Bijak. Enak. Tidak susah. Inilah dalil-dalilnya jelas. Enggak bisa dibantah kalau udah Nabi berdalil. Dalilnya jelas. Itulah yang disebut Al-Burhan Ar-Rasyid. Dalilnya benar, bijak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kurang lebih sekelumit daripada makna asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah alladzi syarrafana bi kalimatit tauhid wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadana minadh dhalal bil burhanir rasyid. Wallahu a'lam.